untuk bisa memanfaatkan waktu, jangan buang-buang. Yang sekarang itu adalah apa? Menanam, tanam. Nanti suatu hari akan diharvest, akan dipanen. Kalau sekarang tidak memanen, tidak menanam, nanti tidak akan memanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Bio yang ada di rumah. Dari Sabang sampai Merauke, saya Arya dan kembali lagi di podcastnya Siamnya Biotrop by Yasin. Oke Sobat Bio, jadi hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang kece dan super cantik. Siapa itu? Jadi ibarat Siamnya Biotrop ya, Biotrop itu ibarat kapal yang kita kedatangan nahkodanya hari ini. Mulai semangat pagi Bu. Semangat pagi Mbak Arya. Mungkin Sobat Bio bertanya-tanya Ibu, siapa ini Ibu cantik yang di depan saya? Izin perkenalan boleh Ibu? Boleh. Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Bio ya. Ya. Sobat Bio, nama saya Elis Rosdiawati. Boleh manggil Ibu Elis, nggak boleh manggil Tante Elis. Umurnya ini sudah, kalau di scroll handphone itu sudah panjang gitu. Jadi boleh manggil Bu Elis gitu. Saya namanya itu sudah sangat Sunda, berarti saya asalnya memang dari Bandung. Sudah bisa. Berarti kalau ada yang panggil Teh Elis boleh Bu? Teh Elis boleh untuk segmen tertentu Teh Elis ya. Dia manggilnya harus Ibu karena seperti anak saya. Ya siap Ibu. Izin mungkin Sobat Bio, jadi Ibu Dr. Elis merupakan Deputi Direktur Administrasi atau di tahun ini menjadi PLT Direktur Siamnya Biotrop. Benar ya Bu ya? Ya, insya-Allah ya. Iya Bu, mungkin Sobat Bio bertanya-tanya nih, Bu Elis dari Bandung, Biotrop gitu, mungkin bertanya-tanya, Ibu Elis itu dulu perjalanan karirnya atau perjalanan sekolahnya itu seperti apa? Gitu ya. Boleh. Jadi saya sebetulnya kaget ya pas pertama ditugaskan ke Biotrop, karena Biotrop itu kan sangat kental dengan biotropical, sementara saya sendiri sebetulnya backgroundnya itu dari pendidikan, yang mendidik, yang mengajar, ibu guru banget gitu ya. Jadi kalau Mbak Alia buka deh seni luka itu darahnya itu guru gitu. Nah seperti itu. Jadi perjalanannya itu dari guru saya mengajar gitu ya. Kemudian saya ada sedikit dulu namanya ajang untuk Teacher of the Year tahun 2008 itu dari Kemendikbud dulu ya, dan kemudian masuk ke tingkat nasional sebagai rewardnya itu waktu itu saya ditunjuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 44 Kota Bandung tanpa seleksi gitu ya. Kemudian lanjut ke SMP 7, kemudian ya ada sedikit berkiprah di membantu di beberapa direktorat di Kementerian Pendidikan. Nah sesudah itu ya itu tiba-tiba ada lowong gitu ya di Siam Sisat ya, Siameo Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting di Bandung, dan saya diminta untuk bisa membantu di sana sebagai Deputy Director for Administration. Kebetulan background saya juga ada keadministrasiannya gitu ya. Nah dari sana selesai 2 term ternyata ditugaskan lagi ke Siameo Biotrop. Ya meskipun tadinya saya merasa agak bakal bisa bagaimana, tapi ya bismillah saja, karena paling tidak kalau namanya administrasi atau manajemen itu di mana-mana kurang lebih secara universal sama ya, tinggal ada beberapa hal saja yang harus di-adjust begitu. Dan satu hal lagi mungkin kalau saya ya bismillah, saya belajar dari teman-teman dengan cara Nanti dari Siamnya Sisat, kemudian ke Siamnya Biotrop. Iya. Nanti nextnya Siamnya apa Bu? Ini hanya Biro SDM. Mungkin Sobat Bio atau saya sendiri penasaran Bu, first impression Ibu saat masuk ke Biotrop, saat Ibu jadi DDA Siamnya Sisat, kan istilahnya Siamnya Biotrop itu sebagai saudara ya Bu. Setelah Ibu masuk Siamnya Biotrop bagaimana? Iya, ya betul. Jadi Biotrop untuk Ibu sebelumnya adalah sebagai the biggest sister gitu ya, center sister, karena paling tua, paling berpengalaman dan sebagainya. Umurnya lahir tahun 1968, jadi memang sudah sangat berpengalaman. Nah pas di awal saya memang sudah
memiliki satu impression yang sangat bagus tentang biotrop, dan setelah masuk saya makin amazed gitu ya, terutama tentang SDM-nya. Kenapa? Karena kelihatannya ya SDM di Simeo Biotrop ini sudah disentuh oleh didikan dari para direktur terdahulu yang sangat bagus, sehingga di beberapa area gitu teman-teman sudah autopilot. Jadi tinggal ngarahkan sedikit, saya ini jalan aja kayak Mbak Alia nih gitu. Sudah langsung oke. Gitu Mbak, yang terutama SDM. Di samping itu juga program-programnya, menurut saya itu sudah banyak sekali program, list kalau menu ya gitu, menu yang ditawarkan itu sudah sangat banyak. Tinggal mungkin bagaimana cara kita mengemas ulang, kemudian menawarkan kepada para pemirsa gitu, sehingga semua stakeholder itu bisa mendapatkan benefit yang lebih gitu dari kita gitu aja. Luar biasa, artinya ke SDM-nya ya Bu ya? SDM terutama kalau saya ya di samping ya tentu saja programnya. Nah, ya. Mungkin Sobat Bio juga penasaran Bu, selama berarti kurang lebih dalam kurun 3 bulan ya Bu ya, Biotrop itu sepertinya udah banyak yang dilakukan Ibu. Mungkin Sobat Bio penasaran apa aja sih Bu 3 bulan yang sudah kita lakukan. Baik. Nah, salah satu yang mungkin coba saya coba kami ya, coba kita lakukan adalah kita akan coba mengemas begitu ya, merespon kebutuhan di pasar ya, di kebutuhan di masyarakat. Dalam hal ini kita sekarang sedang diarahkan oleh pemerintah untuk merespon terkait dengan ketahanan pangan. Nah, maka Simeo Biotrop dalam hal ini sedang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli begitu ya, untuk bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat umum, baik di segmen sekolah maupun kepada masyarakat umum dalam hal ini terkait dengan urban farming. Jadi ada 5 pelatihan yang sudah kita TOT-kan di sini gitu ya, sehingga nanti teman-teman akan siap untuk bertempur memberikan istilah saya menyebarkan virus-virus urban farming, sehingga masyarakat luas di luar sana baik nasional maupun regional mudah-mudahan ya akan sudah bisa memiliki kemampuan untuk bisa memanfaatkan tanah yang even sangat sedikit di perkotaan misalnya untuk bisa menghasilkan. Kelima tadi ya, pelatihan tadi adalah hidroponik, kemudian aquaponik, tambulampon, kemudian ada juga budidaya jamur, dan satu lagi adalah budidaya ikan konsumsi. Itu sudah ready kita 3 bulan ini, insya Allah bulan Maret kita akan selesai pelatihannya sampai mereka sangat ready untuk terjun begitu, dan di manajemen di departemen partnership mereka juga sudah sejalan sambil aktif mencari di mana kurang lebih tempat yang pas, kabupaten kota mana yang pas untuk bisa kita jadikan partner gitu. Luar biasa, urban farming ke 5 divisi, 5 TOT, kemudian nanti kita akan sebarkan virus-virus itu satu virusnya. Untuk tahun ini kira-kira targetnya nasional, regional atau bagaimana? Sementara sekarang nasional dulu begitu ya, tapi sambil itu begitu kita juga sambil memperkenalkan sounding ke beberapa negara, karena kan Mbak Ali juga tahu ada AEET, kita sudah sangat solid ya di agro eco edutourism, dan ini sudah di tahap replikasi ke beberapa negara gitu ya, di negara anggota SEAMO. Dan sambil begini kita juga sambil sounding, mereka beberapa sudah tertarik untuk pelatihan ini gitu. Memang menarik ya Bu, di urban farming kita memanfaatkan tanah yang sempit untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi. Untuk tadi Ibu sempat menjelaskan tentang di sisi partnership, artinya kita tidak bisa jalan tanpa kolaborasi ya Bu ya? Tentu tidak musim lagi sendiri. Indonesia itu luas, dunia itu luas, gak bisa kerja sendiri, harus berteman. Harus. Kalau menurut Ibu, misalnya Sobat Bio bertanya, arti kolaborasi menurut Ibu apa sih? Kolaborasi itu artinya kita melibatkan banyak hal. Di antaranya adalah kita framing diri sendiri dulu supaya sangat bagus sehingga orang tertarik untuk berkolaborasi. Mbak Alia kalau tidak mandi, kalau tidak dan sebagainya tidak oke, orang nggak mau berteman dengan Mbak Alia.
dengan Mbak Alia. Jadi kita harus oke dulu dirinya mau berkolaborasi. Kolaborasi lain juga adalah take and give. Jadi tidak boleh kita berpartner tapi inginnya untung saja dari orang, tidak. Kita juga akan harus berbagi. Dan yang berikut tentu saja untuk bisa itu kita harus punya kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan, tidak bisa berkolaborasi dan kemampuan dalam bidang apapun, mau mungkin finance-nya, mau mungkin skill-nya, anything, gitu. Ya. Luar biasa. Artinya kolaborasi itu emang penting di seluruh kehidupan ya Bu ya. Gitu. Ya. Mungkin ini Sobat B penasaran juga Bu. Biasanya narasumber kita ini leader laki-laki. Saat ini kita kedatangan leader perempuan. Iya. Kalau menurut Ibu, arti pemimpin untuk kita tidak tidak membedakan kita ada perempuan laki-laki gitu. Karena dibilang gitu loh Bu ya. Ibu mah nggak begitu sangat kompeten gitu ya. Iya, ini gimana? Kalau menurut saya itu ya tadi kembali harus di-frame oleh diri sendiri gitu. Ini kita buktikan dengan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Nah, dari seperti itu orang akan tahu bahwa oh ya ini mungkin ibu-ibu tetapi hatinya hati laki-laki. Maksud dalamnya dia punya kemampuan sekuat bapak-bapak. Meskipun secara fisik mereka itu terbatas, kita perempuan terbatas, tetapi menurut saya apabila kita sukses dalam framing diri sendiri sebagai ya perempuan tetapi kapabilitasnya bagus, itu menurut saya sekarang sudah tidak zaman lagi memisah-misahkan perempuan boleh enggak. Kita memisahkannya apalagi kalau dilihat ke agama ya, bukan karena ini perempuan lagi, bukan, tapi orang ini bertakwa atau tidak gitu ya. Kalau dalam ini juga sama. Apa kiprahnya gitu. Artinya dari frame diri kita sendiri ya Bu ya. Iya, frame diri sendiri kemudian diimplementasikan kan di dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan mungkin dengan stakeholder internal maupun eksternal dan sebagainya. Luar biasa, saya jadi ngefans nih. Mungkin saya penasaran Bu, hal apa yang perlu tim itu punya Bu untuk menuju organisasi yang lebih baik? Oke. Ya, kalau yang banyak hal yang harus dimiliki oleh satu tim supaya sukses, tetapi yang paling kunci menurut adalah komunikasi yang bagus. Karena kalau segimanapun ini sangat kompeten dan sebagainya, kalau komunikasinya kurang bagus, niat bagus, begitu ya, program bagus, tapi menyampaikan tidak deliver gitu ya pesannya. Menurut saya tidak akan sukses ini tim. Kenapa? Akhirnya jadinya adalah mungkin ada salah sangka, ada tersinggung, atmosfer bekerja jadi tidak nyaman, ya kurang gitu. Menurut Ibu ya, tapi memang banyak hal. Tapi untuk saya yang paling kunci adalah komunikasi yang baik. Gitu. Komunikasi sesama partner dengan lintas area, betul. Termasuk komunikasi dengan diri sendiri. Luar biasa. Ya, mungkin Sobat Bio juga penasaran Bu, untuk 1-3 tahun ke depan gitu. Biotrust itu bukan dibawa kemana ya Bu? Akan seperti apa sih ke depannya gitu? Iya. Baik, ini pertanyaan bagus ya dan harus dijawab dengan sangat tepat nih. Kalau saya ya satu posisi saya dulu, saya di Deputy Director for Administration. Sementara masih kita menunggu Bapak Direktur yang definitif. Jadi kami bertiga kalau boleh ya di mimpi saya mudah-mudahan bertiga ini kita bisa sepakat. Jadi yang pertama kita tentu saja ingin agar Biotrop itu betul-betul menjalankan fungsi mandat yang diberikan. Dalam hal ini dia akan harus menjadi hub untuk research dan development. Kemudian yang kedua, kalau training kita punya dan sangat terstandar, baik nasional maupun regional. Dan dalam bidang advokasi juga kita mampu memberikan itu. Gitu kalau saya gitu ya. Tentu saja ini akan sangat di-align-kan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya seperti yang kemarin kita sekarang isu atau kebijakannya terkait dengan ketahanan pangan, kita support di situ. Kebijakan di Kementerian Pendidikan bahwa ini harus melibatkan catur pusat, kita libatkan ini
Nah, seperti itu kurang lebih. Dan khusus untuk biotrop, karena ini lembaga regional, menurut saya salah satu di antaranya adalah tingkatkan keregionalannya gitu. Jadi betul kalau di Indonesia kita sudah ada banyak ya begitu, tetapi untuk ke regional mungkin ada tugas tambahan untuk biotrop. Karena itu kalau ditanya kemana yang ingin gitu, di antaranya yang digarisbawahi adalah bahwa regional ada contoh-contoh, ada tugas biotrop untuk tidak hanya mencintai Indonesia, tetapi juga berbagi dengan negara-negara tetangga yang belum tahu tuh tentang seperti apa tuh hidroponik dan sebagainya, misalnya di mana Timor Leste, di mana mereka sangat membutuhkan. Jadi ada tugas itu, jadi highlight di regionalisasinya. Luar biasa. Artinya kita selain menyebarkan virus di Indonesia, kita menyebarkan virus di setidaknya 11 negara ya Bu. Baik. Mungkin teman-teman juga di sini kepo Bu. Mungkin ada yang mendengar biotrop ini juga sempat pindah kementerian. Iya. Saya mendengar beberapa pertanyaan dari misalnya ada anak magang dari perguruan tinggi. Apakah biotrop pindah ke Kemendikbudristek itu menurut saya menjadi tidak bisa jadi magang lagi Bu atau gimana? Jadi kita berpindah ke dari asalnya dari tersebar begitu ya, disatukan lagi kembali di bawah koordinasi Biro Perencanaan dan Kerjasama. Itu ide utamanya adalah untuk yang lebih bypass gitu ya, lebih memudahkan koordinasi kita. Sedangkan tugas kita bukan berarti tidak boleh ke Dikti, tidak boleh, tetap bersama partner kita bisa siapa saja. Seperti contoh misalnya dulu Simbiosis itu ada di bawah Direktorat Utama bukan? Tetapi partnernya dengan perguruan tinggi bawahnya. Jadi bukan berarti kita nih dulunya di Dikti, sekarang ke Dikdasmen, udah gitu udah tidak lagi ke Dikti. Oh tidak, dengan Dikti tentu saja gitu ya. Dengan perguruan tinggi, dengan universitas, dengan stakeholder manapun bisa. Artinya jika ada yang kerjasama dari perguruan tinggi, tentu saja. Kita sudah dalam beberapa waktu ini kita sudah dengan 3 perguruan tinggi, salah satunya dengan UPI Cibiru ya. Dan mereka ternyata UPI Cibiru terutama untuk prodi multimedianya sangat kental dengan publikasinya Senior Batro, dan nanti kita akan bisa berkolaborasi lagi. Berarti 3 top pertama nih UPI Cibiru ya Bu? Iya, UPI Cibiru di antaranya yang sudah sangat bahkan hari ini pukul 13 kita sudah mulai Zoom meeting untuk joint research bersama yang didanai oleh sana. Udah jam 1. Iya, sebentar lagi. Ya, luar biasa ya Bu ya, walaupun kita pindah kementerian tapi tidak menutup kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, termasuk mungkin perguruan tinggi di luar negeri juga bisa ya Bu ya. Iya. Kemarin kita ada komunikasi dengan University of Tsukuba dan di sana pun mereka akan membuka kesempatan untuk bisa kita kolaborasi, termasuk yang Mbak Alia Gawangi sendiri ya. Sisel ya. Nah nanti cerita sendiri tuh Sisel. Ini keren menurut saya sangat keren. Luar biasa. Semoga bisa tidak hanya regional, nanti ke internasional ya Bu ya kita. Amin. Oke, mungkin sebelum kita tutup ini Bu, saya punya pertanyaan singkat. Tapi kata Sobat Bio itu tidak boleh berpikir lama. Ya. Aduh, ini akan review dulu. Tuh kan ayam beda ya. Hutan atau selalu berpikir lama. Kopi, teh, badminton, volley, outdoor, indoor, sate, bakso, kerja pagi atau begadang? Pagi. Wah, luar biasa. Dianalisis ada hasilnya. Jangan sampai nanya doang saya. Nanti ditunggu ya, nanti akan dianalisis oleh bagian HRD. Oke Bu, sebelum kita tutup, barangkali Ibu ada pesan untuk anak-anak muda nih, Sobat Bio kan umurnya dari 10, 20, 30, 40 untuk kesan untuk mereka menjalani masa-masa muda mereka sendiri. Baik, terima kasih. Menjalani masa muda bukan tentang ke biotropan ya. Masa muda dulu Bu.
tentang baik pesan saya untuk para sobat bio ya, untuk bisa memanfaatkan waktu, jangan buang-buang. Yang sekarang itu adalah apa? Menanam, tanam, nanti suatu hari akan di-harvest, akan dipanen. Kalau sekarang tidak memanen, tidak menanam, nanti tidak akan memanen. Gitu. Luar biasa. Untuk memanen kita harus menanam ya. Susah dulu, jangan sekarang ongkang-ongkang kaki. Sayang. Siap. Oke, Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya. Mungkin ini Sobat Bio juga sebenarnya masih penasaran Bu tentang biotrop atau tentang leadership wanita leadership ini. Sebenarnya saya juga ngefans sih Bu. Amin, kasih. Tapi kita karena mengikuti waktu ya dari Mas Asep ini, saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya. Mungkin sebelum kita tutup, Ibu boleh pimpin jargon biotrop kita sama-sama. Oke. Senior Biotrop, Saved by Diversity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.